Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, harga mati. Salam Pancasila, jaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, kelakuan Balawi memang kurang ajar. Di zaman perang dahulu, mereka sembunyi entah di mana, nggak ada yang muncul satu ekor pun. Tidak ada yang ikut berperang. Apakah Anda pernah dengar ada Habib yang meninggal atau tewas di medan perang? Gak ada kan? Tapi setelah perang usai, perang selesai dan dimenangkan oleh Indonesia merdeka, mereka para Balawi, para Habib-Habib muncul, pada muncul dan mengaku-ngaku sebagai pahlawan. Ini jelas kurang ajar sekali. Bahkan sejarah nasional dibelokkan sedemikian rupa. Diakuinya semuanya. Pokoknya semuanya buatan Balawi. Ini kurang ajar banget. Coba kita lihat videonya. Habib Balawi Al-Yamani ini sedang berbohong, sedang berdusta, sedang membelokkan sejarah Indonesia. Habib kok Habib? Bendera merah putih diciptakan oleh seorang Habib, lagu syukur diciptakan oleh seorang Habib, pokoknya semua yang dilakukan pahlawan-pahlawan Indonesia diakui semuanya kepunyaan Habib. Ini jelas pembelokan sejarah oleh manusia bejat ini. Pada faktanya para imigran Yaman tidak berbuat apa-apa. Bahkan imigran Yaman kala itu membuat fatwa, katanya kalau menyerang Belanda adalah perbuatan haram dan bisa masuk neraka. Ini yang ngomong adalah Mufti Batavia si Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya adalah imigran Yaman, yang dibawa Belanda ke Indonesia, tugasnya adalah menghambat perjuangan pribumi yang waktu itu mau mengusir Belanda. Kalau ada gerakan-gerakan pribumi yang mau menyerang Belanda, di Utsman bin Yahya ini buru-buru mengeluarkan fatwa, yang menguntungkan Belanda. Sedangkan para imigran Yaman lainnya pada bersembunyi entah di mana. Jadi yang berjuang saat itu adalah full pribumi, tidak ada satupun imigran Yaman yang tewas di medan pertempuran melawan Belanda. Jadi kalau ada Habib zaman sekarang ngomong Habib banyak jasanya untuk Indonesia itu 100% bohong. Malah kami sekarang pribumi lebih hormat dan menghargai saudara kita Cina yang ada di Indonesia, karena orang Cina banyak berkontribusi buat Indonesia, misalnya sebagai juara badminton, juara lomba matematika tingkat dunia dan lain-lain. Dan juga orang Cina banyak membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau imigran Yaman cuma bikin gaduh dan kacau malah jadi beban bangsa Indonesia. Beruntung sekali kita punya pakar sejarah yang mampu meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh para Habib-Habib stres ini. Untuk itu ayo kita tonton videonya. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita
tanyakan. Silakan Prof. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahannya masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda di